Sejarah Ma'rib. Provinsi Ma'rib di Yaman memiliki sejarah besar dan klasik. Ma'rib adalah ibu kota kerajaan Saba di masa silam, sebuah kerajaan kuno yang berdiri sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Di antara penunjang kegemilangan sejarah Yaman yang klasik itu adalah Bendungan Ma'rib, sebuah bendungan yang tingginya 16 meter, lebar 60 meter dan panjang 620 meter. Berdasarkan perhitungan total wilayah yang dapat diairi bendungan ini adalah 1.600 hektar. 5.300 hektar dataran bagian selatan di bendungan, dan sisanya dataran sebelah barat seluas 4.300 hektar. Inilah yang diungkapkan dalam Al-Quran dengan dua kebun di sisi kiri dan kanan. Letak bendungan. Selain arsitektur bendungan, para arsitek di masa itu juga memperhitungkan detail posisi bangunan. Bendungan ini terletak di antara 3 bukit, sehingga air dari 3 arah dataran tinggi itu mengalir ke satu tempat. Semuanya tertampung di bendungan. Sebelum membangun bendungan, mereka meletakkan batu-batu padat dan timah. Batu-batu tersebut berfungsi sebagai gerbang dan timah-timah untuk menahan air. Runtuhnya Bendungan Ma'rib. Sumber-sumber sejarah menyebutkan sebelum Bendungan Ma'rib runtuh, bendungan ini memang mengalami kerusakan berat. Menurut sumber-sumber Arab, sekitar tahun 145 sebelum Masehi terjadi peperangan antara orang-orang Raidan dengan kerajaan Saba. Perang inilah yang menimbulkan kerusakan bendungan, sampai akhirnya terjadi banjir arim seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Namun ada pula yang menyebutkan bendungan ini hancur karena tikus yang menggerogoti bebatuan bendungan, seperti yang kita kisahkan kisah hancurnya negeri Saba. Semua pendapat ini bisa digabung dan dikompromikan. Kerusakan berat diakibatkan peperangan, kemudian gompelan-gompelan bendungan digerogoti oleh tikus-tikus sehingga memperparah kerusakan. Hancurnya bendungan ini, akhwatal iman, menyebabkan kerusakan dan kerugian besar bagi negeri Yaman. Akhir masa kemakmuran. Di masa akhir kejayaan peradaban Yaman, kerajaan Ma'rib dipimpin oleh seorang raja yang bernama Amr bin Amir. Di masanya, orang-orang Saba hidup dalam kondisi aman dan makmur. Kemudian, salah seorang putri dari menterinya bermimpi. Dia bermimpi melihat 2 ekor tikus menghabisi makanan di kota. Kemudian si menteri bertanya kepada dukun tentang mimpi itu. Si dukun menafsirkan akan datang musibah yang menimpa kota akibat serangan tikus. Dari sini, si dukun menganjurkan agar orang-orang melatih kucing-kucing untuk berburu tikus, dan menyarankan agar raja dan pihak pemerintah memberi hadiah bagi siapa yang berhasil membunuh sejumlah besar tikus, hingga tikus-tikus menghilang dari kota. Kemudian, istri raja bermimpi melihat bayangan petir dan guntur yang menyambar segala sesuatu di kota, yang mana guntur itu mengakibatkan hancurnya kota. Setelah itu, tikus-tikus datang lagi menghancurkan negeri itu. Mimpi sang istri membuat Raja Amr bin Amir begitu khawatir. Jadi dia pergi menuju Bendungan Ma'rib. Ternyata ia lihat ada tikus yang sedang menggerogoti bendungan. Sampai-sampai tikus itu mampu makan bebatuan besar dan menggesernya dari posisinya. Maka dia pun yakin bahwa kehancuran akan datang dan tak ada jalan untuk menghindarinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan hal ini dalam firman-Nya, yang artinya, sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal dan sedikit dari pohon sidir. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan kepada orang-orang yang sangat kafir. Quran Surah Saba ayat 15-17. Pelajaran yang bisa kita petik. Dulu, Yaman adalah negeri yang indah. Bagian selatan Jazirah Arab itu merupakan belahan bumi yang makmur dan cantik. Kebun-kebunnya hijau, subur dan lebat, buah-buahnya landai dan mudah dipetik. Kondisi ini membuat masyarakat Yaman hidup penuh kebahagiaan dan sukacita. Namun teman-teman, penduduknya kufur kepada Allah. Kemudian Allah ganti kenikmatan itu dengan kesulitan. Musibah menimpa mereka dengan kehilangan sumber air utama. Kondisi kebun mereka yang hijau berubah menjadi berdebu. Tanah subur berganti tandus. Mereka ditimpa kekeringan yang tak berujung.
hingga membuat mereka bermigrasi ke berbagai penjuru jazirah. Inilah yang menjadikan mereka nenek moyang bangsa Arab. Jadi, mari kita jaga negeri kita ini dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, jangan kalian kufur. Demikianlah cerita singkat ini, wallahu a'lam bishawab.